Wah, halo sob, selamat malam, salam LDMI. Oke, malam ini saya lagi di sebuah kota. Kota ini terkenal dengan lobetnya yang super mewah dan super panjang. Mana lagi kalau bukan kota Solo. Saya malam ini lagi di markas besarnya Papa Muda yang konon katanya terkenal dengan lobet-lobetnya, apalagi spesialis betina katanya. Coba kita akan menelisik ke dalam lebih lanjut, kita temui langsung suhunya. Siapa lagi kalau bukan Mahendra Ardito, Papa Muda. Selamat malam, salam LDMI seluruh penghobi burung di Nusantara. Malam ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih asiknya kita bermain lobet, apalagi di era 2019 ini udah kencang-kencangnya konslet, udah kencangnya vector. Di sini saya akan ambil poin untuk mengulas mengenai lobet, konslet, entah itu dibikin atau itu emang sudah jadi rezeki. Di samping saya, kenalin udah ada Papa Mahendra. Halo, kenal yang udah melambung, udah mengorbitkan beberapa gacoannya udah terlalu banyak. Mari kita tanya. Oke, gini Pak. Menurut Papa sendiri, konslet itu sebenarnya gimana sih? Kita bikin atau kita emang udah rezekinya itu orang yang punya burung? Nah, sebenarnya kita sebelum masuk ke situ, sebenarnya kita harus tahu dulu nih. Kebanyakan kan para kicau mania banyak yang belum tahu apa sih itu konslet gitu loh. Karakter seperti apa sih itu konslet kan gitu. Nah, nanti kita jelaskan karakter mana yang konslet, mana yang gacor, dan mana yang fighter. Seperti itu sebenarnya. Oh, gacor sama konslet udah beda ya? Beda. Yang membedakan. Kalau menurut saya tuh semua lovebird itu kan tergantung pada birahinya sebenarnya. Nah, kalau saya teliti selama ini, tingkatan birahi itu ada beberapa tingkatan. Sebenarnya satu tingkatan terendah itu sebenarnya lovebird yang tidak punya birahi. Yang kedua itu kalau bahasanya orang itu lovebird itu kalau dalam zaman dulu kita setel kencang sampai dia panas gitu ya. Ya, itu sebenarnya birahi, cuman dia masih step di bawah over birahi. Nah, itu kita katakan itu kencang. Nah, pada posisi ini itu biasanya dia akan ngepak sayap, dia akan mainnya juga akan fighter seperti itu. Sampai kadang sampai bebek gitu ya. Betul. Pesawat gitu. Oke. Oh, belum, kalau bebek belum, nanti itu beda fase lagi. Oke. Sampai sebelum jauh kita pangkas dulu. Ya. Untuk bedanya gini, gacor sama konslet itu tadi. Nah, itu nanti dulu saya jelaskan dulu. Ada yang non birahi, kemudian disetting dengan pakan tinggi, emosinya naik, itu posisi emosi. Kemudian ada tingkatan satu lagi step, itu birahi. Birahi. Nah, ada satu step lagi di over birahi. Nah, kalau biasanya kalau posisi over birahi ini diam. Diam, dia nggak mau bunyi. Nah, posisi di birahi ini sebenarnya ini posisi yang pas untuk kita main di gacor. Di posisi birahi itu ya? Ya, posisi birahi yang pas. Jadi dia nggak terlalu kencang, emosinya juga stabil, birahinya juga dia nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Nah, akhirnya di posisi di atas birahi itu ada di atas over birahi itu ada yang kita namakan sebut tadi konslet. Oke. Kalau ini Om, itu berlaku untuk jantan apa betina sih? Nah, ini kita memperlakukan, kalau menurut saya pribadi, jantan dengan betina itu beda. Kalau biasanya jantan itu maunya dia di menjebol birahi. Kebanyakan orang bilang, wah birahinya jebol, gimana caranya untuk membirahi birahi jebol. Nah, itu di tingkatan over birahi. Kita over birahi, kita setting tinggi, dia akan jebol menjadi konslet. Oh ya. Tapi tidak semua lovebird bisa seperti itu. Ya kan itu awal dari karakter dulu ya, kita membedakan karakter. Mana yang bisa konslet, mana yang gacor, mana yang fakta. Nah, sebenarnya di atas konslet itu ada lagi satu. Cuman kita akan bahas nanti. Itu kalau bahasa orang itu udah akut. Rasanya udah. Nah, kalau akut itu gimana? Akut bunyi atau enggak itu? Akut itu posisi dia konslet, cuman udah titik tertingginya burung. Jadi dia
Nanti saya akan jelaskan macam-macam contoh yang konslet apa ya namanya, konslet ya seperti layaknya konslet, dan satu lagi konslet yang akut, yang udah akut. Iya. Oke. Untuk lovebird seperti vector, kita awal mula kita vector durasi panjang, vector tarung, apa itu bisa jadi peluang dia bakal bisa jadi konslet? Kebanyakan memang konslet kan awalnya dari fighter. Kebanyakan semua kita lihat deh, kamu lihat di lapangan kan banyak burung konslet yang ngepak-ngepak sayap, yang dia mah ada manggilnya, itu kan bermula dari fighter sebenarnya. Itu jadi kalau saya sih pada dasarnya lovebird itu kan burung koloni. Ya betul. Burung koloni. Burung pintar. Iya, burung koloni. Sebenarnya kalau mau main fighter kita bisa main murai atau apa, itu memang fighter dia. Tapi pada dasarnya, untuk membedakan, kebanyakan orang bilang, wah ini kan tarung. Iya. Ini kan kalau ada jejerannya dia mau Narik-narik lah. ya, Saling respon satu sama lain. sebenarnya gitu. Kenapa sih lovebird itu mau bunyi? Sebenarnya kan satu, dia birahi. Dia pengen menunjukkan dia menguasai sesuatu tempatnya yang sudah nyaman, yang layak untuk dia kuasai gitu. Nah nanti juga akan kita bahas seperti itu. Bagaimana dia mau bunyi, entah itu lovebird fighter, entah itu konslet atau gacor. Nah seperti itu sih. Oke, jadi teman-teman untuk yang masih mainan LW jangan putus asa. Ini video akan kita lanjut ulas terus mengenai dari mulai lovebird vector, lovebird konslet, lovebird gacor, lovebird akut, tadi kata Papa Mahendra. Jadi kita tidak memantau atau menganut lah satu settingan. Dalam artian satu settingan itu kita bakal mengulas semua asal usul bagaimana sih bisa terciptanya gacor, bagaimana sih bisa terciptanya konslet, dan bagaimanapun juga bisa terciptanya yang namanya akut tadi. Oke, dari berbagai sumber kita sudah ada referensi dari teman-teman mulai dari Banjarnegara, Samarinda, Bandung, Jakarta, Surabaya. Itu kita bakal tanyakan semua pendapat mereka semua yang sudah punya dan mencetak lovebird juara terah nasional. Untuk kali ini kita ngobrol tentang banyak sama Om Mahendra Papa Muda. Untuk keselanjutannya ini Om, di tahun 2019 ini mungkin Vector mulai rame lagi. Menurut Papa Mahendra sendiri, kecenderungan pemain untuk menaikkan kelas Vector ini apa karena mereka tidak bisa cetak, atau mungkin tidak berani coba, atau mungkin lagi tidak mampu untuk membeli konslet? Nah sebenarnya memang kita itu pada dasarnya saya pengen tekankan kalau membuat itu kan harus ada ilmunya. Betul. Ilmunya. Cuma saya tekankan nggak semua lovebird itu bisa. Jadi kalau kita kasih persen itu sangat berpengaruh gitu. Menurut Papa ya, terah sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Kalau saya pernah ditanya ke dari teman, terah berapa persen? Saya bilang 70% gitu. Cuman kalau kita nggak punya ilmunya, ketika kita punya bahan, kita punya dari beberapa bahan, kita nggak punya ilmunya, ya kita kan nggak akan bisa menjadikan itu konsep. Ya, betul. Jadi kita cuma bisanya ya menunggu itu rezeki, Ya. atau menunggu Berarti intinya berani otak atik ya Pak ya? Iya. Berani coba. Kalau kita punya ilmunya, kita punya teorinya, pada dasarnya semua itu bisa kita pelajari. Cuman untuk setiap lovebird itu beda-beda, dan saya rasa untuk membuat itu yang sengaja membuat itu saya rasa belum ada. Saya belum pernah menemukan yang dengan secara sengaja itu membuat konslet ya. Iya. Cuman kita tahu, kita sudah punya. Kebanyakan kenapa sih zaman dulu kok cuman Kusumo kasarnya yang satu? Karena kita belum tahu ilmunya. Jadi belum tahu ini bahan yang step by stepnya kita belum. Cuman ini marah sekali konslet bermunculan banyak. Kalau dulu kan masih paling 1, 2, 3 bulan. Sekarang bermunculan banyak. Nah itu alasannya kenapa kok bisa kayak gitu Pak? Ya karena memang seperti saya bilang tadi, semua sudah tahu ilmunya. Jadi dia tahu apa yang harus dilakukan ketika dia mempunyai bahan. Gitu. Jadi perawatan kalau zaman dulu, kalau di
daerah kita kan, daerah Solo. Daerah Solo itu yang penting lovebird itu kita setting ke yang penting kenceng tinggi lah, ngorowak gue tik gitu lah. Kasarnya tik kan karet gitu. kepala Nah, ya kasarnya gitu. Kita belum masuk ke ranah yang bermain untulan, penjodohan segala macam. Itu kan teori-teori untuk sebenarnya konslet itu terjadi. Nah, konslet itu nanti akan kita bahas. Konslet itu tuh terjadi juga seperti apa sih jadinya sebenarnya. Awalnya tuh seperti apa itu berdasarkan referensi dari teman-teman yang sudah pernah memunculkan lovebird itu menjadi konslet gitu. Nanti kita akan bahas. Buat teman-teman yang mau memberikan saran atau pertanyaan di ulasan ini, nanti bisa tulis di komen bawah sama tempat asal kalian. Jadi kita akan menjawab apa yang menjadi pertanyaan kalian, dan kalau kita bisa memberikan sharing mengenai apa sih konslet itu, apa sih gacor itu, kita bisa berikan di ulasan ini. Ini tadi sedikit ulasan untuk teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mempelajari lovebird, aneka ragam lovebird dari mulai konslet, gacor, vector. Yang jelas kita akan lebih bahas ini lagi lebih mendalam. Tetap terus pantengin channel kita di LDMI. Jangan lupa buat kalian yang belum Subscribe. Ya, itu harus di-subscribe. Itu penting. Kalau nggak subscribe, aku males ya. Jadi pantengin terus. Next kita akan bikin video mengenai ulasan, mungkin konslet dulu ya Pak ya? Ya. Konslet dulu. Kita akan perdalam itu bagaimana konslet, dan kita akan berikan contoh-contoh burungnya, dan yang jelas pakar-pakarnya. Oke? Salam LDMI, salam Kicomania Nusantara.